Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah jika memang anak-anak semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, kita dapat bertegur sapa kembali meskipun dalam keadaan yang sedikit berbeda, tapi semoga tidak mengurangi semangat dan kebahagiaan anak-anak semua dalam menerima materi pelajaran tentang bahasa Arab. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi minggu ini, saya akan sedikit mengulas lagi tentang materi pertemuan kita di minggu terakhir sebelum penilaian akhir semester. Kenapa kok diulang lagi? Karena memang kedua materi ini nanti akan saling berkaitan atau keterkaitan gitu ya. Jadi nanti ada hubungan antara materi yang lalu dengan materi yang ini nanti akan kita pelajari. Oke, jadi kita ulang dulu tentang materi kita di minggu terakhir sebelum penilaian akhir semester. Materi yang lalu yaitu tentang jumlatun fi'liyatun. Apakah anak-anak masih ingat apa itu jumlah fi'liyah? Ya, alhamdulillah sepertinya masih ada yang mengingat. Bagi yang tidak mengingat, apakah yang Anda pikirkan sehingga Anda melupakan pelajaran ini? Oke, nah kita langsung masuk saja ya. Jadi jumlah fi'liyah secara sederhana, secara kaidah sederhananya jumlah fi'liyah itu akan terdiri dari fi'lun plus fa'ilun. Masih ingatkah apa itu fi'lun? Dan masih ingatkah apa itu fa'ilun? Iya, alhamdulillah. Insya Allah masih ada yang mengingat. Fi'lun adalah kata kerja dan fa'ilun adalah subjek, betul. Jadi secara sederhana yaitu fi'lun plus fa'ilun. Adapun contoh kalimatnya qara'a Muhammadun. Muhammad telah membaca. Artinya ya, Muhammad telah membaca. Ini secara sederhana. Jumlah fi'liyah secara sederhana gitu. Oke, selain jumlah fi'liyah secara sederhana, juga terdapat jumlah fi'liyah yang lebih sempurna. Adapun jumlah fi'liyah yang lebih sempurna itu nanti terdapat kaidahnya. Yang pertama adalah fi'lun plus fa'ilun plus maf'ulun bih. Fi'lun tadi adalah subjek, fa'ilun adalah fi'lun tadi adalah kata kerja, fa'ilun adalah subjek dan maf'ulun bih adalah titik. Jadi materi kita ini nanti akan membahas tentang apa sih sebenarnya maf'ulun bih gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita lihat dulu contohnya. Berhubung di sini sudah ada contoh kalimatnya ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a merupakan fi'lun, Muhammadun merupakan fa'ilun, dan al-Qur'ana merupakan maf'ulun bih. Betul ya. Oke, sepertinya anak-anak sudah semakin penasaran apa sih sebenarnya maf'ulun bih. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi kita minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maf'ulun bih atau bahasa Indonesianya adalah objek ya. Maf'ulun bih itu artinya objek gitu, oke. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa sih sebenarnya maf'ulun bih atau apa sih kaidah-kaidah yang harus ada dalam maf'ulun bih, kita masuk dulu ke contoh kalimatnya. Yang pertama ada contoh kalimat hafizat Aisyatu al-Qur'ana, yang artinya Aisyah telah menghafal Al-Quran. Hafizat merupakan fi'lun, Aisyatu merupakan fa'ilun atau subjek, Al-Qur'ana merupakan maf'ulun bih. Selanjutnya fataha Aliyun al-baba. Fataha merupakan fi'lun, Aliyun fa'ilun, dan al-baba adalah maf'ulun bih.
Selanjutnya nadoro al-kafiruna al-baital angkabuti. Nadoro fi'lun, al-kafiruna fa'ilun, baita maf'ulun bih. Selanjutnya bana al-muslimuna al-masjida fil madinati. Orang-orang muslim membangun masjid di Madinah. Bana fi'lun, al-muslimuna fa'ilun atau subjek, al-masjida maf'ulun bih. Dan yang terakhir contohnya adalah arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah mengirim utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala fi'lun, Allahu fa'ilun, rasulahu maf'ulun bih. Oke, semoga anak-anak dapat mengikuti dan memahami. Jika memang terlalu cepat atau terlalu terburu-buru, nanti bisa disesuaikan dengan pengaturan di video YouTube-nya ya. Oke, kita lanjut ke dalam kaidahnya. Sebelum masuk ke kaidah ada pertanyaan nih. Dapatkah kalian menemukan kesamaan dari maf'ulun bih pada contoh kalimat tadi? Tadi itu loh ada 5 contoh kalimat kan. Nah, adakah kesamaan dari kelimanya? Adakah kesamaan maf'ulun bih dari kelimanya? Ya, coba kalau udah lupa tadi maf'ulun bihnya mana saja, ini ada di bawahnya ya. Maf'ulun bihnya yang pertama adalah al-Qur'ana, yang kedua al-baba, yang ketiga al-baita. Nah, maaf, baita nggak ada alnya ya. Yang keempat al-masjida, yang kelima rasulahu. Nah, ternyata kesamaannya adalah setiap maf'ulun bih atau objek akan diakhiri dengan tanda baca fathah nih. Al-Qur'ana, al-baba, al-baita, al-masjidah, rasulahu, lanya ya. Jadi semua maf'ulun bih akan diakhiri dengan fathah, dengan tanda baca mansub atau dengan tanda baca a yang di atas itu. Oke. Nah, berhubung tadi anak-anak sudah melihat kaidahnya, sudah lebih memahami lagi tentang kaidahnya, kita masuk ke contoh kalimat lagi agar anak-anak lebih paham lagi apa sebenarnya maf'ulun bih, apa sih itu jumlah fi'liyah. Oke. Yang pertama ada contoh kalimat masahat tilmidatu as-saburota. Masahat tilmidatu as-saburota. Nah, di sini ada penjelasan. Yang pertama, masahat. Masahat artinya telah menghapus ya. Artinya telah menghapus. Nah, masahat di sini merupakan fi'lun. Oke. Ya, karena dia memang terletak di awal kalimat, dia termasuk fi'lun. Nah, masahat ini merupakan kata kerja lampau atau fi'lun yang berupa fi'lun madi. Kemarin kita juga di semester 1 belajar 2 kata kerja. Yang pertama kata kerja lampau dan yang kedua kata kerja sekarang. Nah, jika masahat ini merupakan kata kerja lampau atau telah dilakukan atau fi'lun madi. Semoga anak-anak gak lupa ya. Nah, di sini masahat artinya telah menghapus, merupakan fi'lun dan merupakan fi'lul madi atau kata kerja lampau gitu. Nah, selanjutnya kata yang kedua adalah tilmidatu. Oke, tilmidatu. Kita masuk ke yang gambar hijau. Tilmidatu yang artinya murid perempuan. Jadi di situ artinya murid perempuan ya. Hampir sama dengan tolibatun gitu. Oke, tilmidatu merupakan fa'il atau subjek, fa'il atau subjek, dan tilmidatun di sini merupakan kata ganti perempuan yaitu hiya. Tilmidatun
murid perempuan, berarti kan dia kata gantinya hiya gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya berupa saburotun. Nah, saburotun warna ungu ya. Saburotun yang artinya papan tulis itu, karena ada alif lamnya makanya ditambah dengan itu. Papan tulis itu. Papan tulis merupakan maf'ulun bih atau objek. Karena dia objek, maka huruf akhirnya ya ini tak, yang dimana tak itu harus berharokat fathah atau mansub. Maaf itu ada sedikit kesalahan ketik ya. Jadi saburota. Tadinya kan saburotun. Kalau secara arti itu saburotun berarti papan tulis. Tapi berhubung dia merupakan maf'ulun bih, maka tunya harus diubah menjadi ta. Jadinya as-saburota gitu. Oke, dapat kalian lihat ya. Jadi saburota gitu. Karena dia merupakan maf'ulun bih. Selanjutnya contoh yang kalimat yang kedua, yazra'u al-falahu fawakih. Yazra'u al-falahu fawakih. Yazra'u artinya menanam, merah ya. Yazra'u artinya menanam, al-fawakiha artinya petani itu. Al-falahu artinya petani itu, fawakiha artinya buah-buahan. Jika diartikan dalam satu kalimat, petani itu menanam buah-buahan. Nah, di sini penjabarannya. Yazra'u tadi artinya menanam, dia merupakan fi'lun, dan yazra'u ini kebetulan masuk dalam kaidah fi'lul mudhari, fi'lul mudhari atau kata kerja sekarang. Dan falahu yang artinya petani itu merupakan fa'ilun, dan dia kata gantinya adalah huwa karena dia merupakan laki-laki. Fawakiha itu artinya buah-buahan. Karena dia maf'ulun bi, maka diakhiri dengan tanda baca fathah atau mansub gitu. Lanjut contoh yang ketiga yaitu da'a nabiyyu alahu 'alal islami. Da'a telah menyeru an-nabiyyu nabi ahlahu keluarganya ala islami dalam Islam. Jadi nabi telah berdakwah kepada keluarganya untuk memeluk Islam. Itu artinya secara kalimat, secara lengkap. Nah, kita lihat penjabarannya. Da'a itu artinya telah menyeru. Oke, da'a artinya telah menyeru atau telah berdakwah. Nah, da'a merupakan fi'lun atau kata kerja, dan da'a ini merupakan kata kerja bentuk lampau atau fi'lul madi. Selanjutnya an-nabiyyu merupakan fa'ilun yang artinya nabi ya, merupakan fa'ilun, dan dia adalah mendapat kata ganti huwa gitu atau dia laki-laki. Nah, ahlahu itu merupakan objek atau maf'ulun bih. Tapi di sini ada catatan, huruf akhir objek adalah lam fathah. Jadi huruf akhir objek adalah lam fathah, bukan hu dhammah. Kalau tadi kan ada ciri-ciri maf'ulun bih adalah berharokat fathah. Nah, kalau kalian bertanya-tanya lah, ahlahu kan bukan fathah, malah hunya berharokat dhammah. Sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Nah, di sini nih ada penjelasan, oke? Huruf akhir objek adalah lam fathah, bukan hu dhammah. Karena hu dhammah merupakan kata ganti kepemilikan.
Nah, nanti kita juga akan belajar tentang kata ganti kepemilikan, tapi masih nanti ya dalam materi selanjutnya insya Allah. Ya, jadi di sini tetap berharokatnya fathah, tetap maf'ulun bih berharokat akhir yaitu fathah. Nah, di sini harokat fathahnya di mana? Bukan di huruf hu, tapi di huruf lam. Karena apa di huruf lam? Karena hu merupakan kata ganti kepemilikan gitu. Jadi yang termasuk dalam satu kata keluarga itu kan di lamnya. Ahlun. Nah, itu satu kata kan, ahlun. Nah, jadinya di akhir katanya tetap berharokat fathah yaitu ahla. Tapi berhubung memang di situ ada tambahan kepemilikan, makanya ditambah hu jadi ahlahu gitu. Oke. Nah, selanjutnya contoh kalimat yang selanjutnya yaitu nasoro ahlul madinati al muhajirina. Nasoro telah menolong ahlul madinah, orang-orang Madinah, al-muhajirina, muhajirin atau orang-orang yang hijrah. Jadi orang-orang Madinah itu telah menolong orang-orang muhajirin atau orang-orang yang berhijrah bersama Rasul gitu. Nah, di sini kita bahas per kata ya. Nasoro yaitu artinya telah menolong ya. Dia merupakan fi'lun dan ini termasuk dalam golongan fi'lul madi atau kata kerja lampau, oke. Dan yang selanjutnya adalah ahlul Madinah. Nah, jadi di sini fa'ilnya bukan hanya ahlun. Kalau hanya ahlun itu fa'ilnya jadi kurang jelas. Ahlun kan artinya keluarga atau dapat diartikan juga orang-orang gitu. Nah, di sini fa'ilnya itu ahlul Madinah nati gitu. Jadi fa'ilnya ada dua kata, oke. Orang-orang Madinah, ahlul Madinah artinya orang-orang Madinah merupakan fa'ilun, oke, merupakan fa'ilun. Dan kata ganti bagi ahlul Madinah adalah hum atau mereka gitu. Masih ingat ya tentang kata ganti subjek, ada huwa, hiya, huma, hum. Nah, dan di sini ahlul Madinah itu kan berarti orang-orang yang banyak atau lebih dari dua orang, makanya pakainya kata gantinya adalah hum gitu. Selanjutnya al-muhajirina artinya orang-orang yang berhijrah atau muhajirin, dia merupakan maf'ulun bih atau objek gitu. Huruf akhir pada nun, huruf akhir adalah nun, maka ia berharokat fathah atau mansub gitu. Oke? Ya, sampai sini apakah penjelasannya terlalu cepat? Apakah penjelasannya terlalu berbelit-belit? Atau bagaimana? Atau dapat dipahami dengan baik dan benar? Ya, semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik dan benar ya. Kalau memang penjelasannya masih terlalu cepat, kalian dapat mengubah aturan pemutaran video di YouTube kalian nanti jadi diperlambat, atau bisa juga misalkan kok penjelasan saya terlalu cepat ya diulang-ulang lagi gitu ya. Kalau memang penjelasannya terlalu cepat, tapi kalau memang penjelasannya masih terlalu berbelit-belit dan kurang dipahami, kurang dapat dipahami, jika memang penjelasannya kurang dapat dipahami, kalian dapat menuliskan nanti di kolom komentar ya di bawah. Jadi misalkan Bu penjelasannya kok diulang-ulang, atau Bu kok penjelasannya terlalu muter-muter. Nah, kalian nanti bisa menuliskan di kolom komentar nanti agar dapat menjadi bahan evaluasi saya sendiri ya. Tapi semoga dari itu semua, dari materi yang saya jelaskan, walaupun mungkin memang terlalu cepat atau walaupun mungkin memang terlalu berbelit-belit, anak-anak dapat menerima dan dapat memahaminya gitu. Tapi jika memang ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang kurang paham atau butuh dijelaskan ulang dan secara langsung, kalian bisa menghubungi saya melalui WA saya ataupun dapat menemui saya di sekolah gitu ya. Oke, jadi misalkan kok Bu tetap saya kurang merasa puas dan kurang merasa paham dengan penjelasan melalui video di YouTube ini, maka dan saya mau datang minta penjelasan langsung gitu, boleh silakan datang ke sekolah gitu. Oke.
Ya mungkin itu dari saya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat mendatangkan berkah bagi kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian dan juga saya. Maaf jika banyak salah-salah kata, maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.